Nah, jadi begini, Jago. Kunci kepada natur tiga kesatuan kita itu terdapat dalam firman Tuhan. Ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini adalah apa yang disebut dengan roh, jiwa, dan tubuh. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan kiranya roh, dan jiwa, dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Pada saat kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach, roh, jiwa, dan tubuh itu seutuhnya terpelihara. Artinya, sebelum Tuhan datang terpelihara. Ya, 50 tahun sebelum Tuhan datang terpelihara. Ya, bahkan 1000 tahun sebelum Tuhan datang terpelihara sejak gereja ya didirikan. Sejak Tuhan Yesus HaMashiach berkorban. Maka sejak itulah roh, jiwa, dan tubuh para saleh ini ya itu terpelihara secara sempurna tanpa celah sampai kedatangan Tuhan kita. Ada yang memang tubuhnya meninggal, tetapi secara roh dan jiwa dan sebelum dia meninggal tubuhnya itu terpelihara. Saudara. Nah, inilah yang Tuhan mau, saudara-saudaraku, yaitu adanya hubungan antara roh, jiwa, dan tubuh yang perannya kita ketahui. Lalu Kitab Suci secara gamblang menyatakan bahwa keberadaan kita keseluruhan yang merupakan sebuah kombinasi antara tiga bagian itu. Jadi ada roh, the real you. Kalau di sini roh itu ada yang the real you-nya ya. Kalau tadi kan gambaran tadi soul yang the real you-nya. That lives forever. Jadi roh inilah yang kekal ya. Karena Tuhan menciptakan roh itu yang kekal ya. Tapi kalau jiwa kita itu hanya pikiran dan perasaan kita serta kemauan kita. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Sementara tubuh kita adalah your temporary house on earth. Karena Adam jatuh dalam dosa, terkutuk tanah, maka tubuh kita ini, tubuh fisik kita ini hanyalah rumah yang tidak permanen di bumi ini. Ya, rumah kita yang tidak permanen. Ada istilah lain dalam 2 Korintus disebut sebagai kemah. Kemah kita di bumi ya, tabernakel kita di bumi ini, saudara-saudara. Ini dia. Oke, ya sekarang kita lihat. Adalah kehendak Tuhan untuk menguduskan dan menyatukan. Kiranya menguduskan kamu dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh seutuhnya terpelihara. Jadi ya, untuk menguduskan dan menyatukan seluruh tiga bagian tersebut, roh, jiwa, dan tubuh, itu pasti kehendak Tuhan. Oke? Nah, berikutnya, tubuh adalah daging, bagian yang Tuhan bentuk dari debu tanah. Inilah yang menghubungkan kita dengan dunia melalui rabaan, penglihatan, penciuman, kecapan, dan pendengaran melalui panca indera. Jadi tubuh kita ya berhubungan dengan dunia melalui panca indera. Kita melihat, kita mempersepsi. Kita mendengar, kita mempersepsi. Kita meraba, kita mempersepsi. Ya, makanya orang yang tidak bisa melihat, ya tidak juga bisa mendengar. Waktu mereka meraba gajah, yang tergantung pada bagian mana yang mereka raba. Ada yang meraba bagian badannya, lalu mereka bilang gajah itu seperti tembok. Ada yang meraba bagian ekornya. Mereka bilang ujung ekornya itu, wah, gajah itu seperti sapu ya, sapu hijau gitu. Ada yang meraba bagian kakinya, lalu mengatakan gajah itu seperti potong batang pohon gitu. Nah, saudara, ada yang meraba daun telinganya, gajah itu seperti petampah katanya. Nah, jadi tergantung pada bagaimana mereka meraba. Inilah yang disebut tubuh. Tubuh itu berhubungan dengan dunia melalui panca indera. Sedangkan jiwa itu, saudara-saudara, jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia itu sendiri. Inilah yang disebut jiwa menurut gambaran ini ya. Kemudian roh, ini yang disebut secitra dengan Tuhan. Karena ini kekal. Tuhan juga adalah roh, dan Tuhan kekal ya. Oke. Lalu, jiwa adalah pikiran, kehendak, dan emosi kita. Banyak orang menghubungkannya dengan kepribadian kita. Emosi kita bisa terjamah paling utama melalui pendengaran, melalui perkataan, dan penglihatan. Itu bisa terjamah. Kita melihat orang yang menderita gitu, mungkin kita keluarkan air mata. Kita mendengar ya perkataan yang memilukan, itu kita bisa juga keluar air mata gitu, saudara. Jadi emosi itu tuh bisa terjamah paling utama itu melalui pendengaran, melalui penglihatan. Sehingga kita bisa tertawa, menangis, marah, tapi juga melalui hal-hal lain, perabaan, melalui penciuman, bisa ya. Hal itu juga dapat merangsang kita untuk bertindak. Jadi selain kita bisa merasa, kita juga bisa berbuat. Karena apa? Karena kita bisa mempersepsi sesuatu. Nah, kemudian jiwa yang terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan, ternyata jika pikiran kita salah,
hal itu dapat menjurus pada kepercayaan yang salah. Dan kepercayaan yang salah akan menjurus lagi kepada pilihan dan tindakan yang salah. Jadi ternyata, saudaraku, setelah kita tahu bahwa ada tubuh, ya, yang itu adalah bungkus saja, ya, tapi bungkus ini ternyata bisa membuat jiwa kita dipengaruhi ketika kita melihat sesuatu yang menggetarkan hati, kemudian jiwa kita terpengaruh, emosi kita terpengaruh. Ketika kita melihat sesuatu yang menakutkan, emosi kita terpengaruh. Ketika kita mendengar sesuatu yang menggembirakan, emosi kita terpengaruh gitu ya. Lalu pikiran kita mulai terpengaruh juga. Nah, jadi ada kaitan antara tubuh dengan jiwa. Nah, dari situ kita tahu kalau sampai pada suatu saat ya pikiran kita salah terhadap sesuatu, maka itu menjurus pada kepercayaan yang salah tentang sesuatu itu. Dan kalau kepercayaan kita salah tentang sesuatu itu, maka itu akan menjurus pada pilihan yang salah. Wah, ini salah, ini nggak benar nih. Kita akhirnya pilih yang lain. Ya, nah, tapi karena yang pikiran kita yang ini adalah salah, maka pilihan kita yang lain itu justru yang salah. Harusnya ini yang benar begitu. Nah, dan pilihan yang salah itu menjurus pada tindakan yang salah. Lalu bagaimana dengan roh? Roh adalah bagian yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa mengetahui roh kita, kecuali kita melihatnya dari mana? Dari firman Tuhan. Ternyata roh kita itu dijelaskan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Roh kita yang tidak kelihatan dan tidak bisa dirasa oleh emosi kita itu, ternyata itu kita bisa tahu beberapa hal tentang roh kita itu dari firman Tuhan. Nah, kenapa begitu, saudara? Nah, ini yang harusnya kita pelajari ya. Yang pertama, kita harus punya sebuah kesepakatan dulu bahwa kita dibentuk dalam citra Tuhan, dalam rupa Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan lakukan pada waktu Dia membentuk Adam dari debu tanah, itu adalah secitra dengan dirinya. Waktu Dia mengembuskan nafas, itu secitra dengan dirinya, gitu, saudara ya. Secitra dengan dirinya. Jadi artinya begini, bukan secitra saja, tapi serupa dan segambar. Secitra dan segambar. Secitra dan serupa, gitu ya. Ini saudara maksudnya. Ya, kalau Adam, Tuhan bentuk tangan, Tuhan bentuk kaki, Tuhan bentuk mata, Tuhan bentuk hidung, gitu ya. Tuhan bentuk kepala. Nah, ternyata dalam Alkitab, Tuhan sendiri sering menggambarkan dirinya dengan tanganku, ku pedangkan, ku arahkan, gitu ya. Kemudian mataku, gitu ya, melihat kepadamu, gitu ya. Atau kakiku, ya, berdiri di tempat yang kokoh kuat. Itu semua membuat kita punya persepsi bahwa Adam diciptakan Tuhan itu menurut citranya, yaitu rohnya sama, tapi juga menurut gambarnya ada keserupaan. Mungkin kalau nanti pada satu saat kita bertemu dengan Tuhan dan Dia mengenakan tubuh kemuliaan di surga, mungkin kita akan melihat Dia itu seperti yang kita lihat pada diri kita, gitu, saudaraku. Tapi bisa juga berbeda, pasti lebih mulia. Namun kira-kira kalau Adam diciptakan itu serupa dengan gambarnya Tuhan, berarti ada keserupaan yang nggak bisa disangkali, saudaraku. Ya, ada keserupaan. Namun kita nggak boleh membayangkan begitu sebetulnya. Yang kita boleh bayangkan adalah kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya. Ya, entah nanti bagaimana waktu kita menggunakan tubuh kemuliaan, apakah benar-benar waktu kita jumpa dengan Tuhan, benar-benar kita terkagum-kagum. Padahal Dia adalah roh, tapi Dia juga bisa mengenakan tubuh kemuliaan, saudara-saudaraku. Mungkin kita akan terkagum-kagum melihatnya, gitu. Oh iya ya, segambar ya. Gitu. Nah, hal semacam itu. Tapi yang paling penting adalah kita tahu dulu bahwa kita itu dibentuk dalam rupa Tuhan, ya. Begini, saudara, dalam 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu pada akhir hari ke-6 Tuhan membentuk Adam dari debu tanah. Maka tubuh dan jiwa, ya, pikiran, kehendak, dan perasaan Adam pun terbentuk, ya, terbentuk. Kemudian bedanya menciptakan dan membentuk adalah bahwa yang diciptakan itu berasal dari yang tidak ada, sedangkan yang dibentuk itu berasal dari yang telah ada. Jadi kalau manusia diciptakan, itu artinya manusia tadinya memang nggak ada, kemudian diciptakan. Tapi kalau Adam dibentuk, itu maksudnya tubuhnya, karena dari tanah, ya, dari apa yang sudah ada dari tanah dia dibentuk, gitu. Tapi untuk menjadi satu makhluk itu disebut manusia itu diciptakan, ya, karena tadinya nggak ada makhluk yang seperti itu. Baru ketika
Tuhan menciptakan manusia, muncullah manusia. Nah, jadi itu saudaraku yang disebut dengan bedanya antara menciptakan dan membentuk. Membentuk itu dari yang sudah ada bahan dasarnya. Sedangkan kalau menciptakan itu tanpa bahan dasar. Dalam bahasa teologianya disebut ex nihilo. Ex nihilo itu di luar dari semua bahan-bahan dasar. Dan ya berasal dari yang nihil gitu ya, ex nihilo gitu, saudara. Nah, itu yang membedakan antara menciptakan dan membentuk, saudara. Nah, kemudian lalu Tuhan mengembuskan nafasnya kepada Adam, dan itulah saatnya Adam menjadi makhluk yang hidup. Tubuh Adam yang Tuhan bentuk hanyalah bungkus dari tanah liat agar ia dapat bergerak dan berpindah tempat selama ada di atas bumi. Tetapi Adam yang sesungguhnya adalah rohnya, roh yang secitra dengan Tuhan. Nah, ini pengertian semacam ini saudaraku oleh buku tersebut, oleh buku pelajaran ini setelah ada pengertian manusia jatuh dalam dosa tentunya. Tapi sebelum ada pengertian manusia jatuh dalam dosa, kita nggak bisa ngomong bahwa tubuh Adam itu hanyalah bungkus gitu ya. Kita harus lebih percaya bahwa kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, maka tubuh Adam itu, ya Adam atau tanah itu akan kekal, bumi ini juga akan kekal. Kita balik kepada state yang pertama, bahwa Tuhan menciptakan Adam itu dengan tujuan agar Adam itu kekal selamanya gitu ya. Berarti tidak akan ada terkutuklah tanah gitu. Nah, kalau Adam nggak jatuh dalam dosa ya. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka sekarang kita punya pemikiran seperti ini. Ya, tubuh Adam hanyalah bungkus dari tanah liat. Supaya apa? Supaya ia bisa bergerak dan berpindah tempat selama ada di atas muka bumi. Tapi Adam yang sesungguhnya adalah rohnya. Jadi setelah jatuh dalam dosa, maka kita punya konsepsi bahwa roh inilah yang paling penting. Karena roh inilah yang ternyata kekal gitu. Roh yang secitra dengan Tuhan itu yang nggak binasa, dan ini yang kekal ya. Makanya waktu Tuhan datang ke dalam dunia, nanti dia akan memberikan rohnya, bukan tubuhnya lagi. Ya, jadi Tuhan tidak datang dengan memberikan kepada kita tubuhnya, tapi dia akan datang dengan memberikan kepada kita rohnya ya. Oke, jadi itu yang disebut Tuhan nanti bersama dengan kita. Yohanes 4 ayat 24 itu memberi konfirmasi seperti ini, saudara. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi karena roh yang kekal itu, yang secitra itu adalah rohnya, maka kalau kita mau menyembah, kita harus mengalami apa yang disebut kesecitraan balik. Kesecitraan kita itu sudah mengalami pembaruan. Jadi waktu Adam jatuh, kita tidak lagi secitra dengan dia. Karena apa? Karena ternyata kita nggak bisa berkomunikasi. Tapi ketika ada janji untuk Adam ini nanti dipulihkan melalui Adam kedua, melalui Yeshua HaMashiach, maka kita manusia ini yang diciptakan baru dalam HaMashiach, kita jadi sejajar lagi, kita jadi secitra lagi, saudara-saudaraku. Ya, Elohim itu roh, mereka yang menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini karena kesecitraan, maka kita menyembah Tuhan itu dalam roh, ya. Nah, apa itu maksudnya? Nah, coba kita baca Kejadian 1 ayat 26, dikatakan di sana, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari sini, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa kita diciptakan menurut citra Tuhan, ya. Yang secitra itu sebetulnya rohnya, ya, secitra. Tetapi rohnya ini harus dipulihkan dulu, karena ini memang masih secitra, tapi fungsinya sudah berhenti, gitu, saudara-saudara. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, fungsi rohnya itu sudah berhenti. Fungsi rohnya tidak bisa berfungsi lagi sebagaimana kesecitraan yang sesungguhnya. Kesecitraan yang sesungguhnya itu antara Adam dengan Tuhan, itu komunikasi antara Tuhan dengan Adam itu adalah komunikasi antara roh. Ini dia keterangannya. Marilah kita lihat perbandingan antara Adam pertama itu dengan Tuhan Yeshua HaMashiach, Adam kedua ya. Kita lihat dulu ini. Ini Adam pertama yang jatuh dalam dosa, ini Adam kedua yang menebus dosa. Adam itu adalah roh, dan Yeshua juga roh. Adam punya tubuh. Nah, Yeshua itu siapa? Yeshua adalah Yahweh Sang Bapa, Sang Putra. Yahweh Sang Putra atau Yahweh Sang Firman yang menjadi daging dalam Yeshua. Jadi artinya Yeshua pun punya tubuh. Kalau Adam punya tubuh, Yeshua juga punya tubuh.
Nah, ini kan kesejajaran nih. Untuk apa sih? Untuk menebus. Adam punya akal budi dan tenaga yang menggerakkannya, yakni nafas atau roh Tuhan. Nah, Yesua juga punya akal budi dan tenaga yang menggerakkannya, yakni Roh Kudus. Sampai waktu dia mau disalibkan pun, kitab Ibrani mengatakan dia itu disalibkan oleh tenaga, ya, oleh roh yang mendukung dia, gitu, saudara-saudara. Di Taman Getsemani itu dia sudah sebetulnya habis-habisan, tetapi ada roh yang menggerakkan dia, ada tenaga yang mendukung dia untuk sampai di atas kayu salib, gitu, saudara-saudara. Jadi itu sebabnya Tuhan tuh tidak mengabaikan Roh Kudus. Tuhan Yesua tuh betul-betul sangat menghormati karya Roh Kudus, ya. Nah, dengan ketiga bagian ini, roh, jiwa, dan tubuh pada manusia, maka terbentuklah satu manusia, yaitu Adam atau Adam pertama. Di sisi lain, dengan tiga manifestasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka Tuhan yang esa dan benar itu dapat memperkenalkan dirinya melalui Yesua HaMashiach, melalui Adam kedua. Nah, artinya ini, saudara-saudaraku, karena Adam adalah roh dan Tuhan juga adalah roh, maka Tuhan berkomunikasi dengan Adam itu spirit to spirit communication, spirit to spirit. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan Adam itu, saudara-saudaraku, itu dengan spirit to spirit aja, gitu. Adam akan dapat memahami, dapat mengerti, saudara-saudara, ya, dari roh ke roh, bukan melalui suara. Jadi nggak usah melalui suara, Tuhan datang aja, ngobrolnya itu dalam spirit, gitu, dalam roh. Itu Adam udah bisa nangkep, Adam udah bisa tahu, Adam udah bisa bertindak seturut apa yang firman Tuhan katakan, gitu ya. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka diperlukan suara, saudara-saudara. Dia nggak bisa langsung komunikasi, seperti ada jarak yang jauh. Padahal Tuhan itu dengan rohnya bisa langsung nyantol ke rohnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, ya. Tapi ketika jatuh dalam dosa, Adam harus mendengar dulu. Wah, ada suara Tuhan datang nih, ada suara Tuhan datang nih, ada langkah-langkahnya nih datang. Lalu dia ngumpet, gitu, saudara, nggak berani. Nah, jadi dulu itu bukan melalui suara, saudara. Itu adalah spirit to spirit. Tapi ketika sudah jatuh dalam dosa, suara adalah salah satu bagian dari kelima indera, ya. Jadi suara itu yang dipakai oleh Adam untuk mengindra, oh Tuhan hadir nih, oh Tuhan datang nih, gereng nih rasanya nih, ada langkah-langkahnya nih, ya. Tapi Tuhan tidak terikat oleh inderanya manusia. Tuhan nggak terikat oleh indera, karena nggak perlu bagi Tuhan untuk punya indera, gitu ya. Hanya manusia yang punya indera, saudara. Nah, jadi begini, saudara, kehadiran Tuhan, ya, untuk manusia yang jatuh dalam dosa itu ada diperlukan untuk mengenalnya adalah Tuhan sendiri harus memperlihatkan dirinya. Tapi nggak pada semua orang Tuhan memperlihatkan dirinya, atau Tuhan menyuarakan suaranya. Tapi nggak pada semua orang Tuhan menyuarakan suaranya. Kalau kepada semua orang, betapa ya, karena manusia satu orang hanya bisa mendengar, gitu, ya. Kalau Tuhan bersuara, gitu, untuk banyak orang itu bisa-bisa semua orang itu akan mati tidak mendengar suara Tuhan. Tapi untuk orang yang dikhususkan, dia harus diurapi dulu dengan Roh Kudus, lalu Tuhan bersuara, telinganya mendengar, enggak gosong, dia masih bisa mendengar suara Tuhan. Nah, ini disebut para nabi nih yang seperti ini, orang-orang utusan Tuhan, gitu. Nah, itu ya. Ya, ketika Adam berdosa, ia mati secara roh, sehingga Tuhan tidak bisa lagi berkomunikasi lewat roh. Nggak bisa, ya, karena rohnya Adam itu disebut mati. Mati itu bukan berarti lenyap, ya. Rohnya ada, tapi tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Seharusnya rohnya itu bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan. Ini rohnya ada, tapi nggak bisa berkomunikasi karena dianggap rohnya mati. Saudara tahu, orang yang gagu itu, saudaraku, bukan berarti suaranya nggak ada. Suaranya ada. Tetapi fungsi suara untuk komunikasi itu sudah mati. Artinya, dia hanya bisa bersuara, tapi nggak bisa melangsungkan komunikasi. Nah, manusia yang mati itu seperti pada orang-orang yang gagu, itu yang suaranya aja ada, rohnya juga ada, tapi nggak bisa berfungsi untuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini yang disebut rohnya mati. Rohnya ini harus dihidupkan kembali. Yang dihidupkan itu bukan rohnya diadakan kembali, sudah ada. Tapi fungsi komunikasinya dipulihkan, itu yang disebut dihidupkan. Nah, orang gagu kalau bisa disembuhkan, itu artinya fungsi komunikasi suaranya dipulihkan. Itu baru dia bisa berkomunikasi dengan suara. Nah, seperti itu, saudara ya. Jadi sudah tahu bahwa manusia itu ketika tubuhnya mati, rohnya tetap hidup. Artinya rohnya tetap ada. Tapi
Alkitab membahasakan roh manusia itu mati. Apa artinya? Mati itu dalam arti fungsinya sudah mati. Fungsi untuk komunikasi sama Tuhannya sudah mati. Nah, ini yang harus dihidupkan kembali. Lewat apa? Lewat kelahiran baru. Rohnya dilahirkan kembali. Nah, jadi ketika saudara tahu hal ini, baru saudara tahu nanti bagaimana potensi untuk kesembuhan itu bisa terjadi. Oke. Ya, ketika Adam berdosa, ia mati secara roh. Sehingga Tuhan tidak bisa lagi berkomunikasi dengannya lewat roh. Kalau begitu, sejak itu Tuhan berkomunikasi dengan manusia lewat kelima indera manusia. Itu sebabnya orang-orang zaman PL hanya bisa percaya jika mereka bisa melihat, bisa mendengar, atau merasa, atau meraba, atau mengecap gitu ya. Kalau bisa mereka rasakan itu, mereka baru percaya. Nah, karena itu untuk mengajari umat PL tentang iman, ternyata diperlukan ratusan, bahkan ribuan tahun sampai datangnya Sang Putra, yakni Tuhan Yeshua HaMasyiah ke dalam dunia ini. Nah, yang ratusan hingga ribuan tahun itu lalu juru bicaranya atau pengantaranya antara Tuhan dengan manusia itu siapa? Itulah para imam, itulah para nabi, itu saudara. Itulah utusan-utusan Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman dahulu, Elohim dalam berbagai kesempatan dan dengan berbagai cara telah berbicara kepada para leluhur melalui para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi melalui para nabi, Tuhan bicara. Tuhan harus memperlihatkan dirinya. Tuhan harus mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kepada nabi ini, nabi itu. Atau dia sendiri berteofani, menyatakan diri, berbicara kepada sang nabi, ya, walaupun nabi itu mungkin harus menundungi mukanya, gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, saudaraku. Karena kalau tidak seperti itu, manusia nggak tahu kalau Tuhan sedang mau bicara sama dia, gitu. Karena rohnya manusia sudah mati. Nah, karena itulah diperlukan para pengantara. Tetapi pada zaman akhir ini, maksudnya pada zaman kitab Ibrani ditulis, dia telah berbicara kepada kita melalui Sang Putra yang telah dia tetapkan sebagai pewaris segala sesuatu. Melalui dia pula Elohim telah menjadikan alam semesta. Jadi pada zaman Ibrani ini, saudaraku, kitab Ibrani ditulis, Yeshua Sang Putra itu datang menjelma jadi manusia, ya, datang menjelma jadi manusia, dan dia berbicara langsung kepada manusia. Mengapa? Karena manusia nggak bisa berbicara spirit to spirit lagi dengan Tuhan. Harus Tuhan menjelma jadi manusia, lalu bicara kepada muridnya dengan suara yang terdengar oleh Petrus, terdengar oleh Yohanes, dengan gerakan, dengan mengambil baskom, mengambil kain lap, kemudian mencuci kaki muridnya, dan dengan tindakan dia menyatakan kasihnya kepada para muridnya, dan dengan tindakan akhir dia rela disalibkan. Itulah cara bicara Tuhan dengan manusia. Tapi setelah itu, setelah dia hidup, bangkit kembali dari kematiannya, maka dia mengembuskan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa berbicara spirit to spirit dengan kita, saudara-saudaraku. Jadi kita nggak perlu lagi Tuhan datang kepada kita jreng, wahai Yahya, inilah firman-Ku bagimu. Tidak, tapi dia ada dalam roh kita. Kalau dia mau menuntun saya, maka dia tinggal bilang, Yahya, baca ayat ini nih. Saya akan baca ayat itu, dan saya dapat firman Tuhan. Itu loh, saudara. Ya? Oke, karena manusia secara roh sudah mati, maka Tuhan berkomunikasi dengan mereka melalui apa? Melalui mimpi, suara, dan juga penglihatan para nabi. Dikit lagi, 2 menit lagi, saudara. Ini Nabi Yehezkiel misalnya, dia harus melihat penglihatan surga tentang tahta Tuhan. Ini gambar Nabi Yehezkiel, saudara. Ya, seringkali mesti kita menghormati tokoh-tokoh perjanjian lama. Kita menghormati Abraham, Musa, para nabi, ya. Perjanjian lama sendiri secara gamblang menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu berada di bawah covenant, di bawah ikat janji yang lebih rendah ketika mereka menaati Tuhan. Jadi ada covenant yang lebih rendah. Lah kalau mereka itu covenantnya lebih rendah, berarti ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu buat siapa? Gini, saudara. Sebaliknya, perjanjian baru menyatakan covenant yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Ibrani 7 ayat 22. Dengan begitu maka Yeshua telah menjadi jaminan dari suatu covenant yang jauh lebih mulia, lebih baik. Jadi dengan kematian Yeshua, dengan tetelesta yang diucapkan Yeshua, dengan kebangkitannya, dengan dia mengembuskan rohnya, memberikan Roh Kudus kepada kita, dengan pengurapan yang kita terima, maka dia sudah menjadi jaminan dari sebuah covenant yang jauh lebih baik. Para nabi hebat mendengar suara Tuhan, tapi dari cara Tuhan menampakkan diri, dari cara Tuhan berbicara, ya terdengar suara Tuhan seperti halilintar mungkin. Tapi kita mendengar dari spirit to spirit, saudara-saudaraku. Ya, umat perjanjian baru itu spirit to spirit, ada Roh Kudus di dalam kita yang berbicara kepada roh kita. Lalu roh kita mulai berbicara kepada Tuhan,
diterima oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, tinggal disampaikan kepada Tuhan. Jadi ini spirit to spirit communication, saudara. Namun sayangnya dengan mengetahui semua ini, kita masih juga mencoba untuk berhubungan dengan Tuhan berdasarkan kelima indera kita. Kita seringkali, Tuhan tolong dong, nyatakan. Kalau nggak nyatakan, aku mana bisa percaya Tuhan. Kita seringkali minta pernyataan Tuhan. Tuhan tolong kasih geledek dong, Tuhan tolong kasih api. Itu namanya kita mau berhubungan dengan Tuhan berdasarkan kelima indera kita. Seharusnya kita